Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah. Saya dari kelompok 1. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Muhammad Rizky Khalid, Muhammad Insan Bagus Saputra, Ahmad Raihan, Suprihatin, Kamariah, Mariati, Fitriani, Aliyah, Nur Anissa Febriani, Putri Aryan Pratiwi, dan Mahdalina akan menyajikan materi tentang uji normalitas dengan SPSS, yang mana pembahasan materi tersebut meliputi yang pertama yaitu konsep uji normalitas serta perannya dalam penelitian, yang kedua yaitu uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk, dan yang ketiga yaitu uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Baik, langsung saja kita masuki pada pembahasan pertama yaitu konsep uji normalitas serta perannya dalam penelitian, yang akan langsung dibahas oleh rekan saya, Kamariah. Oke, langsung saja. Di sini ada pengertian dari uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data yang berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jadi, jika analisis menggunakan metode paramatik, maka persyaratan normalitas ini harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Selanjutnya, uji normalitas data perlu dilakukan, terutama untuk penelitian yang menggunakan parameter rataan sebagai tolak ukur keberhasilan penelitiannya. Dalam penelitian kuantitatif ataupun penelitian di bidang pendidikan, biasanya itu menggunakan parameter rataan untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri Aryan Pratiwi. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai L hitung lebih besar dari L tabel, maka H0 ditolak. Dan jika nilai L hitung lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima. Hipotesis yang digunakan yaitu H0 sampel berdistribusi normal dan H1 sampel data berdistribusi tidak normal. Meskipun demikian, apabila sebaran data suatu penelitian ternyata diketahui tidak normal, hal itu bukan berarti penelitian harus berhenti. Sebab masih ada fasilitas statistik non-parametrik yang dapat dipergunakan apabila data tadi tidak berdistribusi normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji normalitas dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Nah, uji Shapiro-Wilk ini adalah uji yang dikembangkan oleh Shapiro dan Wilk. Uji Shapiro-Wilk ini adalah uji yang metodenya digunakan untuk pengolahan data sampel berukuran kecil. Jadi, jika data itu berukuran cenderung besar atau besar, maka sulit untuk menggunakan metode ini. Ada beberapa syaratnya juga yang harus dipenuhi untuk melakukan metode ini. Yang pertama itu data berskala interval atau rasio. Yang kedua itu adalah berupa data tunggal yang belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Jadi harus datanya ini adalah data tunggal. Yang ketiga itu adalah data sampel diambil secara acak. Dalam penerapannya, para peneliti dapat menggunakan aplikasi statistik ini untuk menggunakan aplikasi SPSS dan juga STATA. Nah, ada beberapa untuk menguji uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk ini, ada beberapa tahapan uji menggunakan Shapiro-Wilk ini. Yang pertama itu menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Sama pada uji-uji yang lain, harus menentukan uji hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama kita harus mengetahui H0 dan H1-nya terlebih dahulu. Yang kedua adalah data diurutkan dari data yang terkecil sampai yang ke terbesar, dan kemudian dibagi menjadi dua untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Yang ketiga itu adalah menghitung statistik ujinya dengan menggunakan rumus Shapiro-Wilk yang kita ketahui. Dan yang keempat itu adalah menghitung signifikasi uji, yaitu signifikasi uji dengan nilai tabel Shapiro-Wilk untuk nilai
peluangnya. Yang kelima itu adalah dapat juga dicari luas kurva normal dengan mentransformasi datanya ke dalam nilai Z. Transportasi ke dalam nilai Z bisa menggunakan rumus yang ada, yaitu Y sama dengan BN plus CN plus ln T3 dikurang DN per 1 dikurang. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal uji normalitas Sapir-Whorf menggunakan SPSS. Berikut contoh soal untuk uji normalitas menggunakan metode Sapir-Whorf. Langkah-langkah uji normalitas Sapir-Whorf. Yang pertama, kita itu harus menentukan hipotesisnya, seperti yang telah dijelaskan oleh Mariyati tadi, bahwa H0 yaitu apabila populasi berdistribusi normal, dan HA yaitu populasi tidak berdistribusi normal. Kemudian apabila nilai signifikansinya atau P-nya kurang dari alfa, maka tolak H0. Namun, jika P atau nilai signifikansinya lebih dari atau sama dengan alfa, maka gagal tolak H0 atau terima H0. Nah, untuk langkah yang pertama, buka lembar kerja baru program SPSS, kemudian klik variabel view pada SPSS Data Editor, tuliskan name dengan pretest dan posttest. Selanjutnya, kemudian klik data view dan masukkan data pretest dan posttest ke kolom yang tersedia. Kita telah mengetahui tadi nilai pretest dan posttestnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom yang sudah tersedia. Kemudian yang ketiga, dari menu utama SPSS, pilih menu analis, kemudian pilih submenu deskriptif statistik, dan pilih explore. Yang keempat, maka akan muncul dialog explore. Setelah itu, masukkan variabel pretest dan variabel posttest ke dalam kotak dependent list. Selanjutnya, setelah itu akan muncul explore plots, kemudian berikan tanda centang pada normality plots with text, lalu klik continue dan klik OK. Nah, kemudian akan muncul kotak output SPSS. Nah, kotak output SPSS yang seperti yang ada di PPT ini akan muncul di bagian bawah, yang tulisannya Test of Normality. Ada bagian kolom Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf. Nah, kita perhatikan kolom Sapir-Whorf-nya. Nah, di situ ada nilai signifikannya. Untuk nilai signifikan pretest sebesar 0,189 dan nilai signifikansi untuk posttest adalah 0,290. Cara membaca hasil dari SPSS. Berdasarkan hasil output di atas, diketahui nilai signifikansi Sapir-Whorf untuk variabel pretest dan posttest lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel berdistribusi normal atau H0 diterima. Saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Metode ini biasa digunakan untuk memutuskan jika sampel berasal dari populasi dengan distribusi spesifik atau tertentu. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji goodness of fits antar distribusi sampel dan distribusi lainnya. Uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal, serangkaian nilai dengan mean dan standar
deviasi yang sama. Singkatnya, uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji yang lebih kuat daripada uji chi-square ketika asumsi-asumsinya terpenuhi. Uji ini juga tidak memerlukan asumsi bahwa populasi terdistribusi secara normal. Hipotesis pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah H0, data mengikuti distribusi yang ditetapkan. HA, data tidak mengikuti distribusi yang ditetapkan. Keunggulan uji Kolmogorov-Smirnov dibanding uji chi-square: 1. CS memerlukan data yang terkelompokkan, sedangkan KS tidak memerlukannya. 2. CS tidak bisa untuk sampel kecil, sementara KS bisa. 3. Oleh karena data chi-square adalah bersifat kategorik, maka ada data yang terbuang maknanya. 4. KS lebih fleksibel dibandingkan CS. Ya, selanjutnya yaitu mengenai materi uji Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov itu biasa digunakan untuk memutuskan jika sampel berasal dari populasi dengan distribusi spesifik atau tertentu. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji goodness of fit antar distribusi sampel dan distribusi lainnya. Uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal serangkaian nilai dengan mean dan standar deviasi yang sama. Singkatnya, uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan dan standar deviasi yang sama. Hipotesis pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah H0 merupakan data yang mengikuti distribusi yang ditetapkan, sedangkan HA data tidak mengikuti distribusi yang ditetapkan. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwasanya P kurang dari 0,05 distribusi data tidak normal, sedangkan P lebih dari sama dengan 0,05 maka distribusi data normal. Saya Ahmad Laihat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan tentang contoh uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Peneliti ingin menguji normalitas nilai mata ajar metodologi penelitian atau metopen dan nilai mata ajaran pemberdayaan masyarakat yang diambil dari 30 mahasiswa semester 6 jurusan KM tahun 2016 sebelum dilakukan uji beda antara kedua nilai tersebut. Maka kita analisis dulu kasusnya sebagai berikut. Meskipun ada dua nilai atau dua variabel yang akan diukur, yaitu nilai metopen dan nilai pemberdayaan, namun kedua nilai tersebut diukur pada sekelompok mahasiswa, yaitu one sample, yaitu 30 mahasiswa semester 4 jurusan GF tahun 2016. Mengingat nilai metopen dan nilai pemberdayaan berasal dari pengukuran sekelompok mahasiswa yang sama, maka one sample Kolmogorov-Smirnov test dapat digunakan untuk menguji normalitas data. Salah satu tanda bahwa kedua nilai tersebut berasal dari satu sampel adalah banyaknya nomor respon pada nilai kedua nilai tersebut sama. Namun tidak semua variabel yang banyaknya amatan sama dengan variabel lain merupakan indikasi bahwa kedua variabel tersebut berasal dari satu sampel. Data kasusnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke SPSS. Kita salin dulu nilai. Kita masuk dulu ke SPSS.
Ini dia tampilannya. Kemudian kita ke variabel view. Kita tulis yang pertama itu nilai metopen. Kemudian yang kedua nilai pemberdayaan. Kita ubah desimalnya jadi 0, sama di bawahnya juga 0. Kemudian kita pilih skala juga. Kemudian kita kembali ke data view, kita masukkan nilai yang tadi. Untuk nilai metopen kita salin dulu. Kemudian kita salin juga nilai pemberdayaannya. Selanjutnya untuk menguji dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, kita buka analyze-nya. Kita pilih analyze, kita pilih lagi non-parametric test, kemudian pilih lagi dialog legacy, kemudian kita klik one sample Kolmogorov-Smirnov atau KS. Untuk menginput hasil dari kedua variabel nilai ini, semuanya ini kita masukkan yang pertama dulu nilai metopen ke test variabel list. Kemudian kita masukkan juga nilai pemberdayaannya ke tes variabel list. Kita pindah. Kemudian kita lihat di tes distribusinya. Di tes distribusinya kita pilih yang normal. Kemudian kita lihat hasilnya, outputnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membaca hasilnya, yang kita ketahui adalah pengambilan keputusan dalam uji normalitas KS signifikan. Kita lihat signifikannya adalah perbedaan antara distribusi teoretik dan distribusi empirik. Jika nilai signifikan lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, signifikannya berapa? Lebih dari 0,5, maka data penelitian tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari alfanya sama dengan 0,05, signifikannya kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Kita lihat hasil yang ini tadi. Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikan kedua variabelnya yaitu 0,06 dan 0,012, atau lebih besar dari alfa 0,05 atau 0,01. Karena nilai tersebut lebih besar, maka dengan demikian asumsi atau persyaratan sudah terpenuhi bahwa data di atas dapat dinyatakan berdasarkan berdistribusi normal. Demikian, terima kasih. Demikianlah video pembelajaran dari kami tentang uji normalitas menggunakan SPSS. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Dan kami juga berterima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.